Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam mata kuliah Manajemen Kreativitas dan Inovasi. Ini merupakan pertemuan keempat di mana materi kita hari ini adalah membahas mengenai komersialisasi dan transfer teknologi. Nah, saudara sekalian, perlu diketahui bersama bahwa manajemen kreativitas dan inovasi itu tidak lepas dari komersialisasi dan adanya keterlibatan penggunaan teknologi dalam setiap praktek inovasi dan kreativitas itu sendiri. Lalu bagaimana cara mengkomersialisasikan dan bagaimana cara transfer teknologinya di dalam manajemen kreativitas dan inovasi kita? Mari kita bahas. Nah, selanjutnya sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami bersama mengenai pengertian dari komersialisasi tersebut. Nah, komersialisasi itu dalam KBBI merupakan perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Nah, secara umum dapat diartikan apa komersialisasi? Yaitu merupakan sebuah proses di mana pemasar melakukan produksi dalam skala penuh, menetapkan harga, membangun jaringan distribusi. Nah, lalu bagaimana komersialisasi teknologi? Nah, komersialisasi teknologi ini merupakan salah satu bentuk dari aktivitas yang membawa inovasi teknologi ke dalam dunia bisnis ya. Jadi melibatkan inovasi teknologi dalam bisnis kita. Nah, dengan adanya proses komersialisasi teknologi ini, maka akan menghasilkan keuntungan yang pada penemunya itu dengan mengaplikasikannya di dalam kegiatan produksi maupun konsumsi. Jadi, dengan adanya komersialisasi teknologi ini, maka keuntungan bisa didapatkan lebih daripada sebelum menggunakan teknologi, komersialisasi teknologi. Lalu saudara sekalian, bagaimana sih caranya komersialisasi teknologi dan transfer teknologi itu bisa berlangsung, bisa dilaksanakan dan diaplikasikan di dalam bisnis kita? Nah, proses memindahkan kemampuan pengetahuan teknologi ini dari metode manufaktur sampai hasilnya serta fasilitas-fasilitas yang akan diproduksi itu nantinya harus ada kombinasi antara kerjasama antara pemerintah, universitas, institusi yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi itu dapat diakses oleh banyak pengguna. Artinya di sini komersialisasi teknologi dan transfer teknologi tidak bisa dilakukan sendiri oleh perusahaan atau usaha kita gitu ya. Karena perlu ada seperti penelitiannya, membutuhkan universitas atau institusi-institusi lain yang memang memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan riset gitu ya. Kemudian fasilitas dari pemerintah, misalkan tower, misalkan atau perizinan seperti itu. Perizinan penggunaan teknologi karena memang kan kita berdiri di negara Indonesia gitu ya, yang mana merupakan negara hukum dan artinya dalam setiap aktivitas yang kita lakukan di suatu negara itu harus melewati izin. Nah, fasilitas dari pemerintah ini salah satunya dalam bentuk izin itu juga harus mendukung gitu. Jadi semua lini yang dibutuhkan di dalam inovasi dan kreativitas yang menggunakan komersialisasi teknologi dan transfer teknologi itu perlu adanya kerjasama antara berbagai institusi ya, antara berbagai pihak yang memang sangat mendukung komersialisasi teknologi dan transfer teknologi ini. Kemudian, saudara sekalian, hal yang perlu dialihkan dalam transfer teknologi. Nah, apa saja yang perlu dialihkan di dalam transfer teknologi? Yang pertama itu ada perangkat organisasi ya. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan unsur organisasi itu perlu dialihkan. Dialihkan bagaimana? Yaitu disesuaikan dengan teknologi yang ada saat ini dengan teknologi yang akan digunakan di masa depan. Kemudian perangkat manusianya, bagaimana bentuk pengalihannya? Yaitu perlu adanya upgrade skill gitu ya, yang dimiliki oleh sumber daya manusia di dalam perusahaan itu atau di dalam usaha kita gitu ya, di manajemen usaha kita. Kemudian perangkat alat atau mesin atau technoware.
Nah, ini perlu dialihkan, perlu di-upgrade terus seperti yang kita ketahui kalau contoh kecil saja, seperti teknologi kemarin yang baru bergeser ya, yang ternyata TV analog sudah tidak bisa digunakan lagi, harus diganti ke TV digital. Nah, perangkat atau alat mesin ini harus disesuaikan nih dengan kebutuhan saat ini, dengan teknologi saat ini. Kemudian infoware. Nah, infoware ini perangkat informasi, metode, cetak biru, prosedur, dan analisis. Di mana ini juga harus terus upgrade ya, harus terus dialihkan ya, harus terus bertransformasi. Informasi-informasinya harus update, caranya, metodenya juga harus update gitu ya. Selanjutnya, nah, lalu bagaimana sih peranan transfer teknologi dalam perkembangan teknologi itu sendiri? Nah, saudara sekalian, inovasi itu tidak akan berjalan tanpa adanya transfer teknologi. Dan transfer teknologi kalau kita abaikan, justru kita akan tenggelam nih. Kita tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman yang akhirnya bisnis kita terabaikan juga gitu ya. Karena memang harus tetap mengikuti transformasi yang terjadi. Kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi, tidak bisa mengontrol dinamika kehidupan yang terjadi, namun kita bisa mengikutinya gitu ya, namun kita bisa beradaptasi. Kemudian tidak ada pengembangan tanpa transfer teknologi, prinsip-prinsip transfer teknologi. Nah, maka dari itu setiap transfer teknologi yang dilakukan harus punya prinsip masing-masing sesuai dengan visi misi dari perusahaan kita, dari usaha kita. Kemudian yang ketiga, pemilihan teknologi berdasarkan korelasi antara kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Jangan sampai kita hanya memproduksi sesuatu hanya berdasarkan keinginan atau idealisme kita sendiri. Namun kita harus lihat dalam prinsip bisnis Islam, seseorang melakukan produksi motifnya yaitu dengan berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat. Untuk apa? Untuk mencapai tujuannya, yaitu apa? Kemaslahatan itu tadi. Dan menyesuaikan dengan sumber daya. Kalau memang sumber daya menggunakan sumber daya yang membutuhkan proses jangka panjang gitu ya, yang kita tidak bisa menggunakan itu semena-mena, maka jangan dilakukan eksploitasi, jangan memaksakan. Disesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki. Kemudian teknologi import diterapkan setelah diadaptasi dengan kondisi lokal. Jangan seluruhnya yang memang misalkan yang terjadi di Amerika kita adopsi, teknologi di Jepang kita adopsi, padahal kondisi kita itu tidak bisa menerimanya gitu ya. Kayak 5G gitu ya, sudah mulai ada di negara-negara maju juga sudah dimulai digunakan. Tapi kondisi lokal nggak mampu. Kenapa? Ternyata banyak smartphone yang nggak bisa nih akses 5G. Lalu buat apa ada 5G kalau smartphone yang dipegang oleh masyarakat itu masih belum bisa menjangkau teknologi tersebut. Nah, itu harus disesuaikan dengan kondisi lokalnya. Kemudian perbaikan imitasi dan perbaikan impor harus dilakukan tenaga terlatih lokal. Nah, tentu saja kita harus punya tenaga terlatih ya, yang diusahakan itu dari orang kita sendiri, dari bangsa Indonesia sendiri. Artinya perlu ada pelatihan-pelatihan atau upgrade skill ya dari sumber daya manusia yang dimiliki di suatu negara. Nah, kemudian tenaga asing harus memberikan training yang efektif. Nah, ini untuk menunjang poin kelima tadi, yaitu tenaga terlatih lokal. Kemudian pembagian transfer teknologi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu ada transfer horizontal dan yang kedua transfer vertikal. Nah, transfer horizontal ini yang dimaksud itu merupakan transfer teknologi yang sudah ada dan diterapkan dalam sektor produksi yang bersangkutan, di mana perpindahannya itu terjadi dengan perantaraan penggunaan unsur fisik, mesin, peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Jadi sudah ada, namun perpindahan itu ada perantaranya ya, kelihatan gitu ya. Perantaranya dalam bentuk fisik. Kemudian transfer vertikal dalam hal ini, itu teknologinya juga sudah ada dan diproses lewat penelitian yang dilakukan, penelitian terapan, baik dasar terapan dan pengembangan untuk menjadi suatu teknologi yang baru atau teknologi yang disesuaikan. Nah, selanjutnya saudara sekalian,
ruang lingkup dari transfer teknologi ini sendiri ada lingkup internasional dan intranasional. Nah, lingkup internasional terjadi antara negara maju, antara negara berkembang, antara negara maju dan negara berkembang. Kemudian kalau intranasional bagaimana? Yaitu antar industri dan antar perusahaan. Ya. Bedanya itu ya. Selanjutnya, saudara sekalian, prinsip transfer teknologi itu ada 4 di sini. Nah, yang pertama, pemilihan teknologi harus ditentukan berdasarkan korelasi antara kebutuhan nasional dan sumber daya lokalnya. Yang kedua, teknologi impor diterapkan setelah diadaptasikan dengan kondisi lokalnya. Yang ketiga, perbaikan imitasi dan perbaikan teknologi impor harus dilakukan oleh tenaga terlatih lokal. Dan tenaga asing itu bukan pasar asing terkait dengan program bantuan ya. Tapi tenaga asing yang bisa memberikan training yang efektif bagi pengembangan sumber daya manusianya gitu, yang benar-benar profesional gitu ya. Baik, pembahasan kali ini cukup sampai di prinsip saja dulu. Kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusikan gitu. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.